Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karsi Widiawati akan mempresentasikan chapter 5 pada buku karya Donald Waters, Global Logistic New Direction in Supply Chain Management, dengan judul chapter yaitu Time Compression in the Supply Chain by Adrian Beasley. Pendahuluan pada chapter ini yaitu time compression atau kompresi waktu untuk perbaikan proses bisnis dalam rantai pasok pertama kali dipublikasikan di awal tahun 1990-an, di mana pada saat itu tingkat adopsi kompresi waktu lambat karena pendekatan ini memerlukan komitmen total dari bisnis secara keseluruhan. 200 tahun yang lalu, Benjamin Franklin menyatakan bahwa waktu adalah uang. Pada tahun 1990, Stock and Holt mengklaim bahwa waktu adalah sumber daya terakhir yang dapat dieksploitasi. Saat ini, waktu itu sebagian besar masih diabaikan oleh banyak perusahaan. Padahal menggunakan waktu sebagai ukuran itu menciptakan pemahaman yang lebih dalam tentang proses bisnis holistik total, sehingga memberikan ruang untuk pengoptimalan dan pendekatan pragmatis untuk perubahan. Penggunaan waktu dalam konteks ini berkaitan langsung dengan daya saing, dan inilah yang dimaksud dengan pendekatan kompresi waktu. Kompresi waktu dan kompetisi. Saat ini persaingan menjadi lebih agresif dan pelanggan lebih menuntut, sehingga selalu ada kebutuhan akan sumber daya saing baru. Kekuatan kompetitif global di seluruh dunia menempatkan tekanan yang meningkat pada dasar dan rantai pasok. Permintaan akan peningkatan pelayanan, kinerja produk, dan variasi di seluruh rantai pasok yang tersebar di seluruh dunia menciptakan persyaratan dan tantangan baru, di mana pendekatan kompresi waktu adalah salah satu rute untuk mengatasi tuntutan ini dan meningkatkan desain, keseimbangan, dan fleksibilitas rantai pasok. Pendekatan yang lebih holistik yang ditawarkan oleh kompresi waktu menjadi peluang bagi banyak perusahaan. Jadi sebenarnya apa sih kompresi waktu itu? Jadi kompresi waktu itu berfokus pada bagaimana perusahaan menggunakan waktu untuk memberikan respon cepat yang berkelanjutan terhadap kebutuhan pelanggan. Di mana istilah kompresi waktu ini awalnya dikenalkan oleh New pada tahun 1992 berkaitan dengan pengurangan waktu yang dikonsumsi oleh proses bisnis melalui penghapusan waktu proses yang tidak bernilai tambah, di mana proses nilai tambah ini didefinisikan sebagai entitas yang mengubah input menjadi output yang bernilai. Beberapa proses dapat diidentifikasi sebagai menghasilkan nilai tambah yang sangat sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa dibutuhkan untuk merekayasa ulang proses secara total. Kompresi waktu dapat dicapai dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari 7 strategi yang diidentifikasi oleh Carter, Merck, and Handfield 1994. Yaitu yang pertama adalah penyederhanaan, di mana penyederhanaan ini dapat dilakukan dengan menghilangkan kompleksitas proses yang telah terakumulasi dari waktu ke waktu. Yang kedua yaitu integrasi, yaitu dengan meningkatkan arus informasi dan hubungan untuk menciptakan peningkatan pengoperasian dan visibilitas. Yang ketiga yaitu standarisasi, yaitu menggunakan komponen dan modul terstandarisasi dan protokol informasi. Yang keempat yaitu kerja bersamaan, secara bersamaan, yaitu berpindah dari kerja berurutan ke kerja paralel, misal dengan membentuk tim dan membentuk integrasi proses lainnya. Yang kelima yaitu pengendalian varian, proses pemantauan, dan deteksi masalah pada tahap awal sehingga tindakan korektif dapat diambil untuk menghindari masalah dengan kualitas dan pemborosan. Yang keenam yaitu otomatisasi, di mana ini diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi entitas dan aktivitas dalam proses rantai pasok. Dan yang ketujuh yaitu perencanaan sumber daya, yaitu dengan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan praktek terbaik supply chain management. Selanjutnya yaitu competitive advantage dari pendekatan kompresi waktu.
di mana menurut Ohame 1965, daya saing berkaitan dengan 3 elemen dasar, yaitu pelanggan, persaingan, dan perusahaan. Nah, di sini harus ada perbedaan antara unsur nilai dan biaya jika ingin memunculkan daya saing. Tujuan pertama dari pendekatan kompresi waktu ini yaitu menghilangkan aktivitas memilai, yaitu pemborosan, sehingga dengan demikian maksimalkan nilai yang diciptakan dalam rantai pasokan. Mengurangi waktu yang terbuang ini secara otomatis akan meningkatkan ukuran kinerja lainnya dengan cara yang berlipat ganda. Namun, jika perusahaan melakukan kebalikannya dan menerapkan inisiatif pengurangan biaya tanpa mengacu pada implikasi berbasis waktu, nah biaya tambahan mungkin akan terjadi di tempat lain dalam rantai pasokan. Selanjutnya yaitu cost advantage dari pendekatan time compression, di mana pengurangan biaya umumnya akan terjadi sebagai akibat langsung dari penghapusan atau kompresi waktu yang tidak bernilai tambah. Fokus berbasis biaya telah didorong di masa lalu dengan menggunakan ukuran kinerja yang menghubungkan margin keuntungan dengan biaya. Program sukses mengembangkan perangkat alat yang disebut Supply Chain Time and Cost Mapping atau SCTCM untuk menggabungkan pemetaan proses berbasis waktu dengan analisis biaya, di mana SCTCM ini memiliki manfaat untuk dapat melihat bagaimana waktu, nilai tambah, dan biaya saling berkaitan satu sama lain di sepanjang rantai pasok. Di mana untuk time mapping-nya sendiri, itu yaitu memetakan proses-proses dari mungkin proses yang terjadi di perusahaan dalam pembuatan produk hingga produk tersebut sampai di tangan konsumen itu dipetakan seluruhnya, sehingga itu kita dapat melihat waktu-waktu time mapping di keseluruhan proses yang terjadi di perusahaan hingga produk sampai di konsumen, dan itu dapat dilihat apakah proses ini menambah nilai, memiliki nilai tambah atau tidak. Jadi itu nanti mungkin mengeliminasi proses-proses yang tidak value added. Selanjutnya, quality advantage dari time compression approach, yaitu pencapaian kompresi waktu membutuhkan pendekatan berbasis kualitas. Hal ini dapat dilihat dari dua perspektif kualitas, yaitu kualitas produk sesuai dengan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dan kualitas produk sesuai dengan kebutuhan pengguna akhir, di mana kualitas yang kurang akan memiliki implikasi pasar seperti kehilangan pelanggan dan niat baik dari pelanggan. Hal ini akan menghabiskan waktu yang tidak perlu dalam proses penjualan, pemasaran, dan manufaktur yang harus memperbaiki atau mengganti produk atau pelanggan. Oleh karena itu, penyelidikan atas aktivitas yang membuang-buang waktu ini dapat menyoroti kemungkinan akar penyebab masalah yang dapat ditemukan dalam masalah kualitas. Oleh karena itu, waktu memberikan fokus untuk peningkatan kualitas. Selanjutnya yaitu teknologi advantage dari pendekatan kompresi waktu. Jadi penerapan teknologi itu harus mempertimbangkan keadaan individu bisnis dan kebutuhan pelanggannya, dan kemudian memastikan diferensiasi kompetitifnya. Fokus pada dampak penerapan teknologi berdasarkan waktu akan membantu mengarahkan perusahaan ke tujuan ini, di mana teknologi yang diterapkan dapat mengurangi waktu untuk aktivitas individu. Namun, dampak berbasis waktu harus dipertimbangkan secara holistik untuk memastikan bahwa teknologi tersebut sesuai dengan rantai pasok, di mana banyak sistem otomatisasi yang tidak dapat mengatasi variasi permintaan tingkat tinggi, sebagian besar karena teknologi dirancang dengan spesifikasi fungsional yang sangat menuntut. Selanjutnya yaitu customer
fokus pada time compression approach. Jadi salah satu dampak utama dari persyaratan untuk saluran logistik yang berbeda adalah kebutuhan untuk menyelaraskan dengan berbagai jenis pasar dan segmen produk. Nah, gambar ini itu mengilustrasikan bentuk segmentasi yang disederhanakan menjadi 4 kategori pasokan generik untuk jenis produk dan pasar yang berbeda, di mana sumbu horizontal mewakili tingkat kepastian permintaan dan sumbu vertikal menunjukkan tingkat kerumitan produk. Grafik ini menunjukkan bahwa produk yang memiliki pola permintaan yang fluktuatif, berarti low, certainty-nya low, dan kompleksitas konstruksi yang rendah akan memerlukan operasi pasokan yang fleksibel untuk meminimalkan risiko. Sebaliknya, apabila produk yang memiliki permintaan yang lebih stabil dan dapat diprediksi, biasanya berada dalam situasi pasokan yang lebih berfokus pada biaya, yaitu dengan menuntut biaya per unit yang lebih rendah melalui kontrol manajemen yang lebih ketat dan kemungkinan skala ekonomi yang besar. Selanjutnya adalah manfaat dari kompresi waktu. Terdapat 2 kategori manfaat kompresi waktu. Yang pertama adalah waktu internal yang memiliki dampak tidak langsung pada pelanggan karena berkaitan dengan konsumsi waktu internal dalam sebuah perusahaan. Yang kedua adalah waktu eksternal yang berkaitan dengan semua aspek waktu yang berdampak langsung pada pelanggan. Manfaat waktu internal di sebagian besar fasilitas manufaktur seperti pengurangan waktu siklus memberikan pengurangan pekerjaan dalam proses dan peningkatan produktivitas. Manfaat internal memberikan ruang lingkup untuk membantu manfaat eksternal dari pendekatan kompresi waktu, di mana manfaat eksternal tersebut yaitu dapat memenuhi kebutuhan pelanggan karena pelanggan itu membutuhkan lebih sedikit stok dan pelanggan itu membuat keputusan untuk membeli lebih dekat dengan waktu yang dibutuhkan sehingga dapat mengurangi resiko pengurangan pesanan yang dibatalkan atau diubah dan lebih sedikit waktu yang tersedia dan lebih sedikit kebutuhan untuk berubah dan peningkatan kecepatan arus gas. Berikut merupakan contoh dari aplikasi kompresi waktu di beberapa perusahaan. Di sini terdapat 6 perusahaan, contoh 6 perusahaan yang menerapkan kompresi waktu untuk tujuan-tujuan tertentu. Yang pertama yaitu perusahaan H&R Johnson, di mana ruang lingkupnya itu waktu tunggu pelanggan, di mana kompresi yang tercapai yaitu 2 minggu atau hingga 2 hari dari waktu tunggu pelanggan. Nah, ini itu dapat melawan produk impor yang kompetitif dan mempertahankan segmen pasar yang strategis. Selanjutnya untuk perusahaan Massey Ferguson, yaitu ruang lingkupnya itu waktu proses, di mana kompresi yang tercapai itu dikurangi 20%. Dan signifikansi strategis dari peningkatan yaitu mengurangi biaya persediaan dengan mengkompresi waktu siklus melalui sel manufaktur. Selanjutnya yaitu perusahaan British Airways, di mana ruang lingkupnya itu link gudang itu dihapus, kompresi yang tercapai yaitu kompresi 2 hari, dan signifikansi strategis dari peningkatan yang dicapai yaitu memaksimalkan jam terbang pesawat, mengurangi biaya inventaris, dan peningkatan pemanfaatan aset dengan pindah ke pasar kontrak. Dan contoh-contoh lainnya yang ditampilkan oleh Ferry Hydraulic, GKN Herdy Spicer, dan City Netwear. Selanjutnya yaitu time compression and the future. Ini merupakan Nimbus control. Jadi awalnya tidak ada alat yang signifikan untuk membantu
produksi peta proses berbasis waktu, di mana dahulu itu menggunakan bantuan spreadsheet Excel yang hanya membantu sampai batas tertentu, tetapi tidak otomatis dan tidak cukup sesuai untuk digunakan. Saat ini dengan perkembangan yang ada, salah satu aplikasi perangkat lunak yang sedang dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung rekayasa ulang kompresi waktu adalah Nimbus Control, di mana potensi yang ditawarkan alat ini itu membantu peningkatan bisnis secara umum sangat besar, di mana sebelum penggunaannya itu perlu memetakan kebutuhan pelanggan ke operasi terperinci dan tautkan ke strategi, di mana ini harus menggunakan proses sederhana yang dapat dipahami bersama oleh pengguna bisnis, analis proses, dan TI. Selanjutnya yaitu dalam Nimbus Control sendiri, itu yang dilakukan, yang pertama itu melihat, memahami operasi yang terjadi untuk melihat aktivitas yang bernilai tambah dan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Kemudian itu membuat model proses untuk mengimprove apa yang proses yang sebelumnya terjadi, dari analisis aktivitas yang bernilai tambah dan aktivitas yang tidak bernilai tambah, itu menggunakan 7 strategi dari kompresi waktu yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian selanjutnya itu deploy and adopt, jadi itu diterapkan, kemudian continuous improvement. Jadi ini akan prosesnya terus berlanjut. Selanjutnya itu adalah conclusion. Jadi kesimpulannya yaitu skala kompresi waktu yang mungkin dilakukan di sebagian besar bisnis sangat signifikan karena waktu nilai tambah di sebagian besar proses itu setidaknya 95%. Kompresi waktu telah ditetapkan sebagai mekanisme untuk menangani sebagian besar aspek strategis bisnis dan mencakup tujuan utama yang terkait dengan logistik dalam perusahaan dan mengelola rantai pasokan yang lebih luas. Untuk mengidentifikasi dan mencapai tujuan kompresi waktu, beberapa alat seperti pemetaan proses berbasis waktu telah dicatat dan digabungkan dengan kerangka kerja rekayasa ulang strategis. Pendekatan ini mendukung sumber daya saing baru untuk pasar yang peka terhadap waktu, dan sebagai kriteria pemfokusan pendekatan ini memungkinkan satu perusahaan atau rantai pasokan untuk dibandingkan dengan yang lain dalam hal manfaat waktu internal dan eksternal. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.